Baik, selamat sore para siswa sekalian. Hari ini kita memasuki pertemuan yang kedua untuk kelas 10. Dan pada pertemuan yang kedua ini, kita akan melihat tentang bagaimana kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Minggu lalu kita sudah lihat tema tentang manusia sebagai pribadi yang unik. Dan juga kita sudah melihat tentang tema mengembangkan karunia Allah. Baik, hari ini kita akan berbicara tentang kesetaraan laki-laki dan perempuan. Saya mohon kalian memperhatikan gambar pada materi ini. Ini kalian ingat baik ya. Ini sebagai ilustrasi untuk menggambarkan bagaimana kisah penciptaan dimulai. Itu pada kitab Kejadian. Ini hanya mau menekankan bagaimana landasan kitab suci ketika kita berbicara tentang kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Mari kita lihat dulu bagaimana kisah penciptaan itu sendiri. Kita lihat yang pertama adalah pada kitab Kejadian bab 1 ayat 26 sampai 31. Di mana pada kisah penciptaan ini mengisahkan bahwa Allah menciptakan laki-laki dan perempuan dengan baik adanya. Tujuan penciptaan pada mulanya pada kisah kejadian tersebut adalah agar baik Adam maupun Hawa saling melengkapi satu sama lain, menyempurnakan, melanjutkan keturunan, mencapai kebahagiaan dan keselamatan hidup. Ini tidak cuma hubungan antara Adam dan Hawa, tetapi juga hubungan antara Adam, Hawa, dan juga makhluk ciptaan lainnya, ciptaan Tuhan yang lainnya. Dan pada kisah penciptaan ini, Allah mempercayakan alam ciptaan untuk dipelihara, ditata, dilestarikan, dengan tujuan final atau yang terakhir adalah kemuliaan Allah sendiri. Oke, selain demi untuk kelangsungan hidup, kisah kejadian tersebut juga menjadi landasan dalam perkawinan orang Kristen. Ya, ini menjadi landasan di mana ketika Allah menciptakan manusia pertama, Dia menciptakan sesuai dengan citranya sendiri, atau dalam bahasa Latin disebut dengan istilah imago Dei, the image of God. Oke, Allah menciptakan manusia sesuai gambar dan rupanya sendiri. Karena itu dalam diri manusia terdapat unsur-unsur ilahi. Oke, kita lanjut. Cinta lelaki dan perempuan itu menjadi tanda atau sakramen cinta Allah kepada umatnya dan cinta Kristus kepada gereja. Jadi di sini jelas ya, cinta antara suami dan istri itu menjadi kesaksian wujud cinta Allah sendiri kepada umatnya. Itu dalam konteks perjanjian lama. Sedangkan konteks perjanjian baru adalah cinta Kristus kepada gerejanya. Dalam perkawinan Kristen, itu merupakan wujud konkret cinta dari Allah sendiri kepada umatnya dan cinta Kristus kepada gerejanya. Di sini, istri hendaknya menghormati suaminya, layaknya gereja menghormati Kristus sebagai kepala gereja. Oke, ini model cinta. Dan di situ saya juga menaruh gambar dari perjanjian lama, di mana figur Musa di sini adalah wakil dari Allah sendiri kepada bangsa pilihannya. Jadi di sini, khususnya dalam kitab Hosea bab 1 ayat 9, itu menggambarkan cinta Allah kepada Israel. Ini merupakan model cinta yang diwujudkan oleh suami kepada istri, pun sebaliknya istri kepada suami. Dalam Hosea digambarkan cinta Allah kepada Yerusalem, dan Yerusalem di sini adalah Israel sendiri. Oke, itu saya mengutip juga Efesus dalam perjanjian baru, surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus
bab 5 ayat 22 sampai 23 itu menggambarkan bagaimana cinta suami istri menjadi lambang cinta Kristus kepada gereja. Menjadi tanda atau sakramen cinta Allah dan cinta Kristus, suami istri mewartakan kasih Allah dan cinta Kristus kepada dunia. Jadi di sini sebenarnya kembali kepada misi penciptaan itu sendiri. Karena ketika Allah menciptakan alam semesta, sebenarnya di sana Allah sedang mewujudkan kasihnya yang konkret kepada ciptaan sebagai buah karya penciptaan dirinya sendiri. Sebab kasih yang sempurna selalu ditujukan kepada yang lain. Kasih yang sempurna tidak pernah menutup dalam dirinya sendiri. Dalam konteks penciptaan, ketika Allah menciptakan alam semesta beserta isinya, Allah sebenarnya sedang mewujudkan kasihnya kepada penciptaan. Sekarang kita lihat dari sudut pandang kodrat dan juga biologis dan psikologis. Secara ketiganya, secara kodrati, biologis, dan psikologis, laki-laki dan perempuan itu berbeda. Secara biologis, bagaimana struktur organ kelamin laki-laki itu bersifat memberi. Itu sebabnya berada di luar ya. Artinya dia yang memberi, mengadakan, memproduksi. Sedangkan perempuan lebih pada aspek menerima, mengadakan, dan memelihara. Oke, itu. Kemudian selain dari aspek biologi secara fisik, kita juga melihat bagaimana cara berpikir antara laki-laki dan perempuan. Apakah ada perbedaan? Iya, ada perbedaan. Ya, cara berpikir laki-laki itu lebih bersifat global, lebih bersifat mengarah ke depan, lebih jauh ke depan. Orientasinya lebih futuristik, bersifat teoretis, abstrak, objektif. Sedangkan perempuan itu lebih bersifat intuitif. Ini lebih berkaitan pada aspek perasaan. Ya. Sedangkan yang teoretis, abstrak, objektif, ini lebih berkaitan dengan penalaran. Kemudian perempuan juga lebih memerhatikan hal-hal yang kecil, hal-hal yang rutin sehari-hari. Kemudian bagaimana cara merasa atau perasaan, aspek afeksi pada laki-laki dan perempuan. Aspek afeksi laki-laki itu lebih mudah terkendali, ya, lebih mudah terkendali, bisa mengontrol aspek afeksi. Sedangkan perempuan itu lebih mudah menjalar dari satu soal ke soal lain. Sekarang kita melihat pada aspek aksi cara bertindak, perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki lebih bersifat aktif dan agresif, lebih pada action, sedangkan perempuan lebih bersifat aktif dan adaptif. Di sini agresif lebih pada aspek positif ya, bukan dalam aspek negatif. Ini lebih kepada aksi yang positif, agresif. Ini adaptif ini karena memang kita sudah lihat di atas, perempuan memang lebih bersifat reseptif, akseptif, ya, lebih bersifat menerima. Kemudian dari aspek fisik, kekokohan tubuh dan keperkasaan jiwa lelaki juga ini mau mencirikan bahwa lelaki itu bersifat protektif atau bersifat melindungi, mengayomi. Sementara perempuan lebih identik dengan keindahan, keteduhan. Itu karena perempuan lebih mampu menciptakan keharmonisan, ketenangan, dan kedamaian. Baik, ini kalian bisa perhatikan bagaimana situasi di rumah kalian masing-masing ya, khususnya pada figur orang tua. Bagaimana seseorang lebih merasakan suasana rumah ketika ada ibu. Hal penting yang lain dari perbedaan antara laki-laki dan perempuan secara kodrati, di mana laki-laki secara kodrati itu dipanggil untuk menjadi rekan kerja, partner, ayah, kekasih bagi perempuan. Sedangkan tuntutan kodrat pada perempuan itu menjadi istri, menjadi ibu yang mengasihi tanpa pamrih.
Baik, ada salah satu puisi yang sangat menarik yang bernama Jalaluddin Rumi. Dia ini orang India ya. Puisi-puisinya sangat bagus dan dia pernah memenangkan hadiah Nobel untuk karya sastranya. Oke. Baik, Jalaluddin Rumi ini dalam puisinya dia mengidentikan atau menggambarkan atau menganalogikan laki-laki sebagai langit, sementara perempuan itu sebagai bumi. Ini sebuah analogi yang sangat bagus ya. Kalian bisa perhatikan sebagai langit itu laki-laki bersifat seperti di atas tadi melindungi langit, memberikan hujan. Di sini berarti mengadakan memberi, sifatnya yang memberi. Sementara perempuan bumi itu lebih bersifat menerima. Jelas ya? Ketika langit memberikan hujan, bumi menerima. Bumi memelihara dan juga mengadakan. Baik, materi kita sampai hari ini untuk pertemuan hari ini. Dan sebagai diskusi, saya meminta kalian memperhatikan pertanyaan yang pertama itu. Saya meminta kalian bisa diskusi dengan teman-teman kalian dalam aplikasi Schoology tentang apa yang kalian ketahui tentang gender. Ya, saya memohon di sini tidak perlu kalian bertanya kepada Om Google, tidak perlu research di Google. Saya memohon apa yang kalian ketahui selama ini, yang kalian dengar, apa yang orang omong tentang gender. Kira-kira apa maksudnya gender? Saya mohon pendapat kalian sendiri. Kemudian yang kedua, untuk diskusi juga di antara teman-teman di Schoology, saya juga meminta kalian untuk bisa mendiskusikan tema tentang feminisme. Kira-kira yang kalian dengar tentang feminisme itu seperti apa? Ya, berikan pendapat kalian dalam kolom diskusi. Nanti hasil diskusi itu kalian bisa kumpulkan di aplikasi Schoology. Oke, dengan demikian pertemuan kita sore ini sampai di sini. Jangan lupa tetap jaga kesehatan. Selamat sore.